Jadi aku sama Angga ternyata dikirimin voice note terakhirnya sama dia tuh habis painting. Nih. Dia bisa tuh mewarnai. Dia bisa mewarnai. Terus di mewarnai Ngelukis. ini dia ngelukis ngelukis, terus dia voice note. Coba voice note aku kayak gini. Mama, ini bagus nggak? Ini berhasilan aku. Nih kalau gue nih. Bapak, ini aku lagi mewarnai dulu ya. Ini nanti lihat ya hasilnya. Oke, nanti aku lihat ya kalau sudah selesai hasil kamu ngelukisnya. Have fun, selamat melukis. Kawan-kawan, perkenalkan kami dari Cast Film Dua Hati Biru. Aku Angga sebagai Bima. Aku Nura sebagai Dara. Aku Keno sebagai Iki. Dan kita akan menjawab pertanyaan dari para puan. Ya, jadi pokoknya konfliknya adalah bagaimana kita menghadapi keluarga baru ini gitu. Karena ternyata bagaimana imajinasi kita terhadap membangun sebuah keluarga itu jauh berbeda dari apa yang terjadi di kehidupannya Bima dan Dara gitu. Karena selama 4 tahun kebelakangan kan Dara itu berpisah gitu dari Bima dan juga Adam gitu. Jadi setiap dari kita personal pasti punya bayangannya terhadap bagaimana kalau nanti kita udah kumpul jadi keluarga yang baik, harmonis dan lain-lain gitu. Tapi ternyata keadaan pernikahan apalagi di usia muda, terus di usia yang belum matang, apalagi kita belum dewasa secara mental dan finansialnya juga masih belum stabil, itu jadi kayak apa ya, batu kerikil yang mengganjal dari hubungan pernikahan kami gitu. Karena nggak semudah itu ternyata untuk membangun rumah tangga, apalagi sekarang anaknya udah apa ya, udah jauh lebih besar, umurnya udah 4 tahun, sedangkan apa ya, kalau kata orang yang sudah memiliki anak gitu dari Kak Gina sama Kak Dina, mereka bilang usia ideal dan yang paling berperan dalam apa ya, pola anak kedepannya itu kan 5 tahun pertama kan gitu. Jadi sedangkan 4 tahun pertama dari Adam ini kan dia tidak bersama dengan Dara gitu. Sedangkan Bima yang berusaha keras untuk bisa jadi ayah terbaik untuk Adam, terus nge-backup juga bagaimana apa ya, harusnya emosional atau situasi yang seharusnya peran ibu muncul di perkembangannya dia selama 5 tahun pertama itu kan tidak hadir gitu. Jadi Bima selalu berusaha untuk jadi bapak yang baik. Terus akhirnya Dara muncul di kehidupannya Bima dan Adam. Tapi ya bagaimanapun juga, walaupun Adam adalah anak dari Dara, ternyata nggak semudah itu untuk beradaptasi gitu terhadap anak dan ibu gitu. Walaupun kita sebenarnya dari awal sampai sekarang selama di Korea kan ceritanya video call-nya terus berjalan gitu, walaupun tidak secara fisik, tapi dia setidaknya tahu gitu keberadaan ibunya seperti apa, terus apakah ibunya ada tuh dia tahu. Dan Adam nih menyayangi ibunya walaupun hanya via handphone itu. Keluarga kecil ini juga saat aku pulang dari Korea, melihat Bima yang sudah ternyata gimana ya, melihat Bima lagi setelah pulang tuh banyak banget perbedaan-perbedaan, atau as an individual yang seperti aku bilang tadi sudah sangat jauh gitu pola pikirnya. Jadi gimana nih kita sebagai dua orang yang berbeda, sebagai saya perempuan yang sudah 4 tahun tinggal tumbuh dan tinggal sendiri di Korea. Kebayangkan Kak, wanita yang 4 tahun gak pulang ke Indonesia, yang mandiri kuliah kerja di sana, mentalnya pasti sudah berbeda dengan Bima yang di Jakarta tuh dia tinggal bersama orang tuanya, mengurus anak. Pasti kami punya bentrokan-bentrokan yang sangat banyak gitu saat kami pada akhirnya bersatu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, saat kita berdua bersama, muncullah kayak konflik-konflik rumah tangga yang sebenarnya nggak pernah kita berekspektasi itu akan menjadi sebuah masalah yang justru akan apa ya, membuat
keadaan rumah tangga jadi semakin tidak kondusif gitu. Tapi di situ justru jadi momen yang apa ya? Ya, momen yang bisa kita pelajarin gitu untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau kita sih prosesnya bisa seiring dibilang ber- mungkin 2 bulan 3 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan lah ya. 2 bulan. Karena sebenarnya kalau sama pemain-pemain yang lain, kami tuh udah memulai proses readingnya jauh lebih dulu gitu dibanding akhirnya kita bertemu dengan Nura yang memerankan Dara gitu. Jadi udah ketemu sama Keanu duluan, sama keluarga-keluarga yang lain lebih dulu gitu. Jadi kita bisa mulai startnya lebih awal, terus akhirnya Nura bergabung dengan kami, terus jadi lebih mudah gitu karena kita jadinya tinggal fokus untuk bonding berdua gitu karena yang lain kita udah banyak membahas karakter-karakter yang lain gitu. Jadi itu jadi jauh lebih mudah buat aku pribadi karena aku jadi bisa fokus untuk nge-build karakternya bersama gitu. Apalagi di sini filmnya tuh kurang lebih kita selalu bersama tuh bisa dibilang mungkin 95% screen time kita bareng gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa ngebikin chemistry-nya itu mengalir secara natural, terus nggak ada kecanggungan-kecanggungan yang muncul di frame gitu karena itu kan jadi salah satu hal yang poin utama juga gitu. Sedangkan kalau di real life-nya maksudnya kita kenal tapi kayak belum pernah ngobrol seintens dan itu. sedalam saat kita berproses di Dua Hati Biru ini gitu. Tapi semuanya prosesnya menyenangkan sih. Dan terutama karena ada kita tuh sangat relasi Terbantu. chemistry kami sangat terbantu karena adanya Ada Adam. ya betul. Karena kita as a family we build the bond aku rasa very well sih. Aku bisa berani bilang very well. Scene berantem kita. Scene berantem ya. Scene Jadi itu salah satu scene yang menarik juga di di trailernya juga ada cuplikannya ya. Yang mana yang lu paling suka yang katanya apa dialognya? Yang Angga ngomong kayak gini, nggak goblok, nggak miskin kayak aku, nggak tinggal di gang gitu. Nonton nggak trailer yang itu? Ya, jadi itu salah satu scene yang emosional juga. Sangat terus emosional. sangat, Bagus. apa ya, penting sih ya. Penting banget itu Di sih. filmnya gitu. Jadi aku tidak sabar sih untuk bisa menonton scene itu. Iya. Tapi udah nonton gimana? Udah love banget. Terus gue jadi keinget aja momennya lo depan muka gue. Gak tinggal di gang kayak aku. Iya. Gue gini. Takut banget. Kalau gue sih beda banget ya Gue beda sama banget juga. Bima. Tapi mungkin karena Bima ini udah pernah, maksudnya bertemu dengan gue. Anjir, bertemu gimana sih maksudnya? Maksudnya pernah aku mainin di Pernah karakternya terafiliasi. terafiliasi dengan gue. Makasih Nu. Di tahun 2019 waktu waktu Dua Garis Biru. Jadi lebih mudah buat masuk ke karakternya gitu. Tapi setelah dilihat-lihat lagi jauh banget sih perbedaannya. Tapi cara gue untuk bisa masuk ke karakternya adalah dengan menjadi Bima dari pertama kali reading gitu. Jadi orang-orang kayaknya udah biar terbiasa gitu dengan setidaknya perawakannya. Terus gue mulai kayak pakai bajunya yang menurut gue Bima itu kayak gimana gitu. Ya beda lah yang si Bima keling, lunya putih kayak meja. Gue pertama kali dia tanning sama rambut lo dipotong, itu gue kayak ngeliat karakter Bima 2019 keluar. Iya. Kayak gue inget gak waktu Iya, kita iya. reading itu? Gue kayak ngeliatnya kayak, man. Pertama kali banget lihat sosok fiksi tapi in real life gitu, gimana sih Kak? Sebagai fansnya saat SMP kan? Bukan fans Angga Yunanda. Kecil banget lu SMP ya? Iya, gue SMP waktu film itu, lu SMA ya? Udah selesai. Oh iya tua, iya lupa. Bedanya sama samanya diri lo. beda banget karena Dara ini cewek-cewek sweet, cewek-cewek independen, cewek-cewek gitu, tegas akan kemauan dia. Sedangkan aku kayak dari semua hal itu aja beda banget sama aku. Aku orangnya sangat menoleransi. Mungkin dia tuh Dara tuh nih nggak komunikatif, terus dia bersikeras dengan apa yang dia inginkan, sedangkan aku nggak. Dia sweet banget, sedangkan aku aslinya 180 derajatnya dia gitu. Dia tuh yang kayak cewek manis yang gitu. Aku tuh kebalikannya Lu mungkin. kayak gimana kebalikannya?
Maksudnya kayak songong, gue tuh nyebelin gitu kalau lu lihat. Enggak lu sweet. Enggak. tapi. Masa sih? Oke, lanjut. Kalau Iki orangnya kan dia apa ya? Dia oportunis, dia pekerja keras. Kalau Kenu kayaknya pekerja keras tapi nggak oportunis. Kalau Ya udah males kan sih. Kayak kamu nggak berpikir, Bima kayak nggak berpikir panjang segitunya Udah ya? nggak berpikir punya mimpi sih, karena menurut Bima sendiri mimpinya Dara adalah mimpinya Bima. Udah repot mandi bola, Mbak. Kan jadi kadang mandi bola pakai ngomongin mimpi lo. Pusing gue. Gitu, jadi apapun yang diinginkan oleh Dara gitu sebagai mimpinya dia itu udah jadi kayak salah satu pencapaian yang Bima bisa rasakan juga kebahagiaannya. Tapi gitu. kamu nggak coba ngertiin mimpi-mimpinya Dara juga in a way? Nggak bercanda, itu nanti ribetnya di film aja. Nggak bercanda, gue bercanda. Sumpah gue bercanda, maafin gue. Maafin gue. Iya gitu. Kalau mimpinya nggak ada sih kayaknya, karena dia udah kayak berusaha mengikhlaskan gitu. Karena dia nggak punya mimpi juga. Ya lo juga Nggak punya mimpi. Kan konfliknya di sini adalah Dara. Gitu. Daranya punya mimpi, punya Bimanya proyek. kagak. Bimanya ada mue. Ya, itu. Jadi itulah konflik. Nah, kalau ditanya konflik utamanya selain keluarga kecil, itu tuh jawabannya tadi. Itu juga terafiliasi kan. Mereka kan bagian dari keluarga kecil. Iya. Jadi aku sama Angga ternyata dikirimin voice note terakhirnya sama dia tuh habis painting. Nih. Dia Dia bisa tuh mewarnai. dia bisa mewarnai. Terus di mewarnai Ngelukis. ini dia Ngelukis ngelukis, terus dia voice note. Coba voice note aku kayak gini. Mama, ini bagus nggak? Ini berhasilan aku. Bagus banget sayang. Itu kamu buat apa? Miau miau. Itu miau miau apa rakun? Rakun, Mama. Keren kan? Nih kalau gua nih. Papa, ini aku lagi mau warnai dulu ya. Ini nanti lihat ya hasilnya. Oke, nanti aku lihat ya kalau sudah selesai hasil kamu ngelukisnya. Have fun, selamat melukis. Kayak gini bawahnya. Papa udah jadi, bagus nggak? Ya, aku udah bikin. Hasilnya udah bagus banget. Bagus banget hasilnya. Itu berarti harus dijemur dulu ya biar bisa cepat kering. Keren banget. Ngeri. Sudah. Ada banyak sih. sebenarnya. Banyak banget sebenarnya tapi dia se-sweet itu. Gue pengen ngomongin Adam. Baba. Lucu banget ya. Gemes. Gemes. Jangan lupa saksikan film Dua Hati Biru mulai tanggal 17 April di bioskop.